Nah sekarang bagi umat Rasulullah, karena sudah tidak ada lagi Nabi setelahnya Nabi Muhammad, maka yang bisa mengantarkan seorang murid wusul pada Allah itu adalah seorang syekh atau guru. Tentunya guru yang murabbi. Seorang syekh itu adalah hadin. Yang kedua, seorang syekh itu adalah khabirun birrahman. Dan yang ketiga, seorang syekh itu adalah al-waliyul mursyid. Seorang syekhut tarbiyah, dia bukan hanya melihat gerak-gerik dan laku yang nampak dari muridnya secara zahir, tapi dia juga bisa mengetahui dan merasakan apa yang ada di dalam batin sang murid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua tingkatan seorang pengajar atau syekh dari tiga tingkatan yang ada. Yang pertama, ada seorang muallim, yakni yang profesinya itu adalah ta'lim, mentransfer ilmu. Objek dari profesinya adalah akal. Dan yang kedua adalah murabbi. Bukan cuma taklim, tapi murabbi ini lebih tinggi derajatnya. Profesi tarbiyah tidak hanya untuk asupan akal, tapi lebih kepada asupan hati. Tazkiyatun nafas, untuk penyucian diri, membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Itu adalah pekerjaan atau apa yang dilakukan seorang murabbi. Nah, sebelum kita teruskan derajat atau tingkatan yang ketiga, kita dalam bahasan ayat 79 surat Ali Imran. Pada penggalan ayat terakhir, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dalam penjelasannya juga, musannif kitab menukilkan satu hadis tentang pentingnya ilmu dan mulianya orang yang berilmu. Hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan mulianya orang yang berilmu, gitu. Bahkan ditegaskan bahwa Rasulullah itu tidak mewarisi harta benda, tidak mewarisi jabatan.
Rasulullah itu mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, mengambil warisan Rasulullah, para nabi-nabi yang lain berupa ilmu, jadi ilmunya jelas, ada sanadnya, begitu, akhoda bihadzin wafirin, maka orang itu sudah mengambil bagian yang menguntungkan. Semua keterangan itu diteruskan di sini, waqad dallat, dan sungguh dalat telah menunjukkan, adillatun wadihatun, apa petunjuk yang jelas, menunjukkan apa? Ala darurati ittikhadis syuyukhi, atas pentingnya punya guru. Saya maknain seperti itu. Sawaun lit ta'lim, baik guru sebagai seorang muallim yang profesinya adalah ta'lim, awit tazkiyati, atau guru yang bisa mentazkiyah, bisa mensucikan diri, seorang murabbi, awit tarkiyah, ataupun seorang guru yang profesi tarkiyah. Tarkiyah ini maksudnya adalah, kalau boleh kita maknain secara sederhana, seorang guru yang menyambungkan si murid dengan Allah, tentu melalui Rasulullah. Saya nggak mau menyalahkan kalau kalian bilang Rasulullah. Untuk menjadikan seorang murid usul, menjadi kekasih Allah juga. Itu. Ini muraqi. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama anta mundir. Kalau bahasa kita maknanya, kamu itu tidak lain. Mundirun ialah seorang pemberi peringatan. Innama anta mundirun, kamu itu tidak lain ialah seorang pemberi peringatan. Walikulli qaumin, dan bagi setiap kaum, bagi setiap kelompok, hadin, terdapat orang yang memberikan petunjuk. Ar-Ra'du ayat ke-7. Wasyaikhu, dan adapun seorang guru itu, huwal maksud biqaulihi, seorang guru itulah yang dimaksud biqaulihi, dalam biqaulihi, dengan firman Allah, hadin. Jadi kata walikulli qaumin hadin, hadinnya di sini ya maksudnya seorang guru. Setiap kaum, setiap kelompok, setiap golongan itu pasti ada yang memberikan petunjuk. Di sini maksudnya adalah seorang syekh, seorang guru untuk saat ini. Kalau sebelumnya, kalau umat sebelumnya itu yang melakukan posisi ini adalah seorang nabi. Seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Nah sekarang bagi umat Rasulullah, karena sudah tidak ada lagi nabi setelahnya Nabi Muhammad, maka yang bisa mengantarkan seorang murid wusul pada Allah itu adalah seorang syekh atau guru. Tentunya guru yang muraqi. Gitu. Wasyekh wa al-maksud biqaulihi hadin. Wa qala, dan berfirman siapa Allah? Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahman, adapun zat yang maha pengasih sayang, yakni Allah, fas'al, maka bertanyalah siapa kamu, bihi, tentang hakikat, tentang siapa itu Ar-Rahman. Maksudnya bertanya supaya kamu bisa kenal dengan Ar-Rahman, yakni Allah. Tanya kepada siapa?
khobiron. Khobir, kepada yang ahli, yang tentunya lebih mengenal Allah daripada kamu, yang lebih mengenal Ar-Rahman, yang maha pengasih sayang daripada kamu. Tanya. Wasyekhu, dan adapun syekh, huwal khobiru, dialah yang ahli. Seorang guru itu huwal khobir, dialah seorang yang ahli birrahmani, dengan Ar-Rahman. Maksudnya dia yang lebih tahu dibandingkan muridnya tentang atau pada hakikat Allah. Ini yang dimaksudnya seorang murid itu kalau menemukan seorang guru sejati, dia bisa mengenalkan muridnya kepada Allah. Waqala, dan Allah juga berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtad, man barang siapa yahdi, memberikan hidayah, Allahu, siapa Allah, fahuwa, maka adapun man, muhtad, ialah orang yang mendapatkan hidayah. Waman, dan barang siapa yudlil, yang menyesatkan siapa Allah, falan, maka tidak akan pernah tajida, mendapatkan siapa kamu, tajida, menemukan siapa kamu, lahu, bagi man, tidak dapat menemukan atau mendapatkan siapa bagi man, waliyam mursida, seorang wali mursida yang bisa memberikan petunjuk. Al-Kahfi 17. Fasyekhu, adapun yang dimaksud dengan syekh itu, huwal waliyul mursyid, dialah seorang al-waliyul mursyid. Jadi ada 3 penjelasan dari 3 ayat ini. Seorang syekh itu adalah hadin. Yang kedua, seorang syekh itu adalah khobirun birrahman. Dan yang ketiga, seorang syekh itu adalah al-waliyul mursyid. Tingkatan seorang syekh yang paling tinggi itu adalah syekhut tarqiyah. Wahwa, adapun seorang syekh tarqiyah ini, alladzi yuraqi ruhal muridi, ialah dia yang yuroki, meninggikan atau mengangkat siapa syekhut tarqiyah. Yuroki, mengangkat siapa syekhut tarqiyah, ruhal muridi, pada ruhaniyah seorang murid. Wa yumidduhu, dan membantu siapa syekhut tarqiyah, hu, pada murid, membantu bil anwar wal asrar, membantu dengan cahaya-cahaya, wal asrar, dan sir atau rahasia-rahasia. Jadi seorang syekhut tarqiyah itu tidak akan mencari seorang murid, justru muridlah yang terus akan mencari seorang syekhut tarqiyah. Walahu, dan bagi seorang syekhut tarqiyah, ainani, memiliki 2 mata. Ainun fid dhahir, 1 mata atau 1 pandangan fid dhahir, dalam hal dhahir, jadi dia bisa melihat secara dhahir. Wa ainun fil batin, dan dia juga memiliki pandangan dalam hal-hal kebatinan, maksudnya yang tidak tampak. Seorang syekhut tarqiyah, dia bukan hanya saja melihat gerak-gerik dan laku yang nampak dari muridnya secara zahir, tapi dia juga bisa mengetahui dan merasakan apa
yang ada di dalam batin sang murid. Makanya kalau sudah bertemu dengan seorang Syekhut Tarbiyah, seorang guru seperti ini, kita jangan macam-macam berbisik sesuatu yang mungkin bagi kita itu rahasia kita. Jangan ada dusta, jangan ada rahasia antara seorang murid dengan gurunya yang sudah Syekhut Tarbiyah. Salah satu bentuk karomah seorang waliullah, seorang guru sejati itu, dia bisa mendengarkan suara hati dari para tamunya. Fasyaikhut ta'limi, maka adapun seorang syekh taklim, seorang muallim itu, yu'allimun nasa, mengajarkan siapa syekhut taklim, an-nasa pada orang-orang, as-sibahata, mengajarkan pada berenang, alas syatti, di tepian pantai. Jadi ini kalau diumpamakan, seorang muallim, syekhut taklim itu mengajarkan muridnya berenang di tepian pantai. Wa syekhut tarbiyah, dan adapun seorang syekhut tarbiyah, seorang murabbi, yu'allimu mengajarkan siapa syekhut tarbiyah atau murabbi, hum pada anas, fil bahri, di lautan. Kalau umpamanya seorang murid, seorang muallim itu ngajarin berenang ya di tepian pantai, nggak yang dalam. Tapi seorang murabbi itu mengajarin berenang bukan cuma di tepian, ngajarin berenang ya di ketinggian atau di kedalaman separuh badan atau mungkin sedada. Itu tugasnya muallim. Tapi kalau tugasnya murabbi, mengajarin berenang itu bukan di tempat yang kedalamannya cuma setengah badan, tapi yang kedalamannya mungkin 3 meter, 5 meter, 10 meter. Jadi betul-betul diajarin berenang dan bagaimana rasanya tenggelam. Ini yu'allimuhum fil bahri, walakin akan tetapi bihaitsu la yuktihim, di tempat yang sekiranya ya la yuktihim, tidak menutupi mereka. Jadi jangan sampai tenggelam. Supaya tahu resikonya tenggelam, tapi tidak sampai tenggelam. Tidak sampai menutupi mereka. Maksudnya si murid-murid ini dalam jangkauan. Terus diawasin. Itu seorang murabbi. Dan yang ketiga, wasaikhut tarkiyah, adalah seorang murabbi ini. Yang ketiga, syekhut tarkiyah, huwallazi, dialah guru yahmilu, yang membawa siapa syekhut tarkiyah, hum pada anas atau murid-murid, ila wastil bahri, membawa para murid ke tengah lautan, sibahatan marrotan, sesekali untuk berenang, wawauson marrotan, dan sesekali menyelam. Jadi diajarin bagaimana berenang, di mana kepalanya sampai ke atas itu ada di atas air. Kemudian diajarin juga menyelam, kepala dan semuanya itu ada di bawah air. Berenang dan menyelam diajarin oleh seorang syekhut tarkiyah ini. Sibahatan marrotan, wawauson marrotan, sesekali berenang dan sesekali menyelam. Wakot, dan sungguh jamaah telah mengumpulkan Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, hadihil marotibas salasata,
pada 3 tingkatan yang disebut ini, tingkatan mu'allim, tingkatan murabbi, dan tingkatan muraqi. Allah telah menggabungkan tingkatan ini li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berfirman siapa Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Lakot manna, sungguh manna telah menganugerahkan Allahu, siapa Allah, alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, atas kaum mukminin, menganugerahkan id ba'atha, ketika ba'atha telah mengutus siapa Allah, fihim, dalam kalangan mereka, di kalangan mereka kaum mukminin, mengutus siapa? Rasulan, pada seorang rasul, min anfusihim, seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka kaum mukminin itu, dari kalangan mereka juga, dari kalangan manusia, bukan seorang malaikat, begitu. Yatslu, yang membacakan siapa Rasul, alaihim, atas mereka. Membacakan apa? Ayatihi, pada ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yuzakki, dan mensucikan siapa Rasul, him, pada mereka mukminin. Wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa Rasul, hum, pada mereka mukmin, mengajarkan apa? Al-kitaba, pada kitab, yakni Al-Quran, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah, wa in kanu, wa in, dan wa in kanu, wa in, dan meskipun, kanu, ada siapa mereka mukmin, min qabl, dari sebelumnya, sebelum mereka menjadi seorang mukmin, lafi dolalin mubin, sungguh berada siapa mereka yang sekarang ini menjadi mukmin, yang sebelumnya itu bukan mukmin, mereka itu sungguh ada lafi dolalin mubin, sungguh ada siapa, wa in kanu min qablu lafi dolalin mubin, meskipun ada siapa mereka mukmin, min qablu, dari sebelumnya, lafi, sungguh, fi, ada dalam, dolalin mubin, kesesatan yang nyata. Ali Imran 164. Nah, ayat ini adalah keterangan bagaimana seseorang itu mendapatkan tugas sebagai mu'allim, sekaligus murabbi, dan sekaligus muraqi, yakni Rasulullah. 3 komponen ini yang nyambung kepada Rasulullah semuanya.
Di dalam Al-Quran ini dijelaskan. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah itu yatlu membacakan alaihim kepada mereka para sahabat ayatihi pada ayat-ayat Allah. Lihat, jadi satu kenikmatan bagi para sahabat itu ketika sudah diperdengarkan ayat-ayat Allah oleh Rasulullah. Sampai mereka ketagihan. Famujarradu julusihim amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya dengan duduknya mereka para sahabat, famujarradu julusihim amama Rasulillah, maka hanya dengan duduknya mereka kaum mukminin para sahabat itu amama Rasulillah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan duduk saja di depannya Rasulullah, yatlu, kemudian membacakan siapa Rasul alaihim atas mereka Al-Qur'ana pada Al-Quran, wahum, dan adapun mereka para sahabat yang duruna, wahum, dan adapun mereka sahabat yang duruna ilaihi, mereka melihat ilaihi pada Rasulullah, wa yasma'una, dan mendengarkan siapa para sahabat minhu, dari Rasulullah. Fatilka, maka adapun yang demikian itu tarkiyatun ma ba'daha tarkiyah, yang demikian itu merupakan satu tarkiyah, satu peningkatan ruhaniyah, ma ba'daha tarkiyatun, di mana tidak ada lagi peningkatan ruhaniyah setelah dari apa yang mereka lakukan bersama Rasulullah. Jadi bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran langsung melalui lisan Rasulullah dengan pendengaran mereka sendiri, itu satu tarkiyah yang langsung bisa menembus kepada ruhaniyah sahabat, dan tidak ada lagi tarkiyah yang lebih tinggi dari apa yang didapat oleh para sahabat dari Rasulullah. Ini. Setelah itu para sahabat memperdengarkan ayat-ayat yang mereka dengar dari Rasulullah. Para sahabat membacakan ayat-ayat ini kepada para tabi'in, kepada murid-murid mereka, yakni tabi'in. Para tabi'in juga memperdengarkan ayat-ayat yang mereka dengar dari para sahabat, yang para sahabat dengar dari Rasulullah. Mereka bacakan untuk diperdengarkan oleh tabi'in, oleh murid-murid mereka. Dan begitu seterusnya, tabi'in ke tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan diperdengarkan terus kepada muridnya, muridnya, sampai diperdengarkan kepada Yai Maftuh sebagai muassisul ma'had. Kemudian Yai Maftuh memperdengarkan kepada murid-murid beliau. Jadi ini adalah proses tarkiyah. Proses tarkiyah dalam bacaan Al-Quran yang kita dengar langsung dari orang yang mendengar langsung, dari orang yang mendengar langsung, terus seperti itu sampai Rasulullah. Jadi hakikatnya kita ini mendengarkan bacaan ayat Al-Quran ini adalah dari Rasulullah melalui perantara para murid-murid beliau. Ini namanya silsilah sanad untuk bacaan ayat Al-Quran kita. Secara tidak langsung
kita itu sudah melalui proses tarbiyah. Hanya saja kalau para sahabat dulu betul-betul merupakan satu kebanggaan ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari Rasulullah. Mereka mendengarkan itu sampai mereka itu ingin meniru bacaan Rasulullah dan supaya Rasulullah mendengarkan bacaan mereka. Qalu durna wasma'u. Ya Rasulullah, lihat kami ya Rasulullah. Bacanya betul nggak ya Rasulullah? Kami akan baca, dengarkan ya Rasulullah. Ini anak-anakku, satu contoh untuk proses tarbiyah ruhaniyah seorang murid yang disambungkan oleh gurunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Al-Fatihah.